Salam, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu, selamat berjumpa. Oke, semua sehat? Sehat. Nah, kita sehat bukan karena kekuatan kita adik-adik, tapi karena pertolongan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Hari ini kita akan memulai kebaktian kita dan kita bernyanyi sekaligus dua lagu. Aku senang jadi anak Tuhan, dan satu lagi, aku anak raja. Oke. Aku senang jadi anak Tuhan.
Mari kita bersatu di dalam doa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami ada dalam keadaan sehat. Kami sudah bernyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah lagu yang kami bawakan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kebaktian kami ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Dan biarlah anak-anak kami juga hari ini bersuka cita. Dalam namamu Yesus Kristus kami sudah datang berdoa dan bersyukur padamu. Haleluya, amin. Oke, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita angkat satu pujian. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, Roh Allah yang Maha Suci, penuhi kasih ilahi, damai sejahtera Dia beri. Roh Kudus hadir di sini, Roh Allah yang Maha Suci, penuhi kasih ilahi, damai sejahtera Dia beri. Pelindung dan pemimpinmu, penghibur dan penolongmu, menuntun langkah hidupmu, dekat dengan Dia selalu. Pelindung dan pemimpinmu, penghibur dan penolongmu, menuntun langkah hidupmu, dekat dengan Dia selalu. Roh Kudus hadir di sini, Roh Allah yang Maha Suci, penuhi kasih ilahi, damai sejahtera Dia beri. Roh Kudus hadir di sini, Roh Allah yang Maha Suci, penuhi kasih ilahi, damai sejahtera Dia beri. Pelindung dan pemimpinmu, penghibur dan penolongmu, menuntun langkah hidupmu, dekat dengan Dia selalu. Pelindung dan pemimpinmu, penghibur
dekat dengan Dia selalu. Adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih di mana sebentar lagi kami akan membaca dan mempelajari sebagian daripada firman-Mu. Tuhan Yesus yang baik, tolong Biring agar Biring bisa berkata-kata dengan baik, agar dimengerti oleh anak-anak kami yang hadir pagi hari ini, dan mereka juga bisa tekun mendengarkan firman-Mu yang kami pelajari pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah datang berdoa dan bersyukur padamu. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita menyaksikan sebuah pemutaran film yang akan kita lihat pagi hari ini. Mari kita lihat. Roh Tuhan datang untuk menolong. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 42. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu, lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang, dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Oke, adik-adik, ayo kita buka Alkitab kita. Iya, oke. Hari ini kita akan membaca tentang Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13.
Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi ruangan seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata ini orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Judea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikianlah firman Tuhan yang kita baca hari ini, yaitu tadi dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 yang temanya ialah makna turunnya Roh Kudus. Apa dia, Dik? Makna turunnya Roh Kudus. Iya, makna maksudnya itu gunanya, apa gunanya turun Roh Kudus gitu ya adik-adik. Oke, tadi kita sudah melihat film bagaimana Tuhan Yesus itu setelah kisah pertamanya kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu ditangkap, diadili, disalib, mati, dikuburkan, bangkit dan naik ke sorga. Tadi adik-adik melihat dia, dia berinding bulu roma biring loh ngelihat film tadi. Tuhan Yesus naik ke sorga. Murid-muridnya tercengang semua melihat. Mereka itu sedih loh adik-adik. Karena apa? Karena temannya selama ini Tuhan Yesus. Jadi mereka itu tercengang, mereka berpikir, loh kalau Tuhanku udah naik ke sorga, siapa lagi temanku ya? Gitu kali pikir mereka adik-adik. Jadi pada saat mereka berkumpul di satu rumah, tadi kita lihat datang suara gemuruh adik, dar, 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 dar. Siapa pernah dengar guru kalau mau hujan? Iya ngeri ya adik-adik, miring aja udah nenek-nenek kalau ada gurunya petir, duar, cer lagi petirnya. Seperti tadi ada di film ya adik-adik, semua petir itu berkeliaran kemana-kemana gitu, ke semua orang yang ada di sana. Nah itulah rupanya Roh Kudus itu adik-adik. Roh Kudus itu yang artinya Roh Allah. Iya, apa? Roh Kudus apa artinya? Roh Allah. Nah, mereka kaget. Apa ini? Apa ini? Mereka ngomong, segala bangsa ngomong. Ada yang Cina, ada yang India, ada yang Manado, ada yang Karo. Jadi mereka ngomong masing-masing. Jadi mereka masing-masing mengerti bahasa mereka sendiri-sendiri. Nah, yang petir-petir itu tadi adik-adik, itulah Roh Allah itu. Itulah Roh Kudus itu. Roh Kudus itu masuk ke semua
orang-orang yang ada di sana yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhannya. Nih, itu adik-adik. Jadi semua orang-orang yang sudah mengaku Yesus sebagai Tuhannya, dalam dirinya sudah ada Roh Allah, yaitu Roh Kudus, adik-adik. Nah, jadi hari ini kita juga sebagai anak-anak Tuhan, sebagai kita bilang Yesus adalah Tuhanku, Yesus adalah juru selamatku, Yesus adalah temanku. Nah, Roh Kudus udah ada di dalam diri kita. Bukan hanya di dalam murid-murid, enggak adik-adik. Di dalam diri kita, dalam diri mama, dalam diri papa, nenek, dan semuanya kita sudah punya Roh Kudus, yaitu tadi Roh Allah. Nah, apa gunanya adik-adik Roh Allah dalam diri kita? Gunanya adik-adik untuk menolong kita. Kalau kita nggak punya Roh Kudus, kita nggak ngerti apa-apa, nggak tahu mana yang baik, mana yang jelek adik-adik. Jadi hari ini melalui firman Tuhan kita diingatkan bahwa Roh Kudus itu, yaitu Roh Allah itu udah ada dalam diri kita. Apa gunanya adik-adik Roh Allah itu dalam diri kita? Gunanya supaya kita tahu mana yang baik, mana yang jahat. Nah, yang jahat kita buang, yang baik kita pakai. Melalui Roh Kudus kita menjadi anak yang pintar loh adik-adik. Kita bisa bernyanyi, kita bisa menari, bisa membaca. Dan yang luar biasanya lagi adik-adik, kita sayang mama papa, hormat mama papa, sayang sama semua orang. Nah, itu dia penolong. Roh Allah itu menolong kita melakukan yang baik, yang sesuai dengan Tuhan. Kita tidak sombong, tidak punya musuh, tidak cengeng. Tahu kata kalau orang tua bilang makan, kalau kata orang tua tidur, kita tidur. Nah, itulah artinya gunanya Roh Kudus dalam diri kita, adik-adik, ya. Jadi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, kata Tuhan Yesus sama kita, sama diri, sama mama, sama papa juga, sama adik-adik semua. Katanya begini, karena kita ini semua anak-anak Tuhan Yesus, katanya begini, hai anak-anakku semua yang kusayang, yang kukasihi, kamu tidak boleh nakal lagi, kamu tidak boleh berantem, nggak boleh punya musuh, nggak boleh sombong. Kenapa? Tuhan Yesus nggak punya musuh loh adik-adik. Tuhan Yesus nggak sombong, dia baik sama semua orang. Jadi kata Tuhan Yesus, kamu juga anak-anakku semua harus menjadi anak yang baik, tidak punya musuh di mana-mana, selalu mau menolong orang dalam kesusahan. Terlebih-lebih kalau ada teman kita yang sakit, kita doakan supaya dia cepat sembuh. Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita adik-adik, Roh Allah sudah ada dalam diri kita. Jadi tidak ada alasan kita untuk nakal, ya, untuk bohong, untuk sombong. Nggak ada adik-adik. Karena Tuhan Yesus nggak pernah nakal, nggak pernah sombong. Dia nggak pilih-pilih teman, semua disayanginya, yang besar, yang kecil, yang kurus, yang gemuk, semua dia sayang. Jadi kata Tuhan Yesus, ikutlah aku, kata Tuhan Yesus. Ikutlah aku anak-anakku, katanya. Rohku udah ada di dalam kamu. Jadi tidak ada lagi alasan untuk kamu berbuat yang tidak baik. Nah, inilah pesan Tuhan Yesus pagi hari ini melalui firman kita pagi hari ini. Dan Tuhan Yesus berkata, walaupun kita belum bertemu adik-adik, walaupun aku sudah ada di surga, jangan takut. Aku selalu menjaga kamu, aku selalu menyertai kamu. Walaupun misalnya tiba-tiba mati lampu, jangan takut, ada Tuhan Yesus bersama kita. Misalnya mama atau papa pergi ada urusan, jangan takut, tinggal di rumah. Tutup pintu, kunci pintu, diam di rumah. Kenapa? Jangan takut. Karena apa? Karena Tuhan Yesus terlalu menyertai kita. Oke, setuju? Nah, apa tadi temanya? Apa tadi tema kita hari ini? Makna turunnya Roh Kudus. Nah, jadi apa artinya maknanya? Apa gunanya turunnya Roh Kudus? Untuk kita gunanya supaya kita melakukan apa yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan.
Nah, hari ini demikianlah firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini, dan kita berdoa, kita meminta pertolongan kepada Tuhan supaya Dia memberikan kekuatan kepada kita menjadi pelaku firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami sudah membaca dan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus tolong kami agar kami bisa melakukannya dalam hidup kami, karena Roh Allah sudah ada bersama kami untuk menolong kami untuk melakukan apa yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah datang berdoa dan bersyukur padamu. Haleluya, amin. Halo adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya sekarang kita mengumpulkan persembahan, ya. Sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Kita bisa sambil menari ya adik-adik. Coba berdiri semua. Iya, kita nyanyi Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Nah adik-adik, sebelum kita berpisah, kita berdoa. Apa yang mau didoakan adik-adik? Ada yang ulang tahun? Oh belum, oke. Jadi kita berdoa. Setelah kita berdoa, kita boleh pulang. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan Yesus telah menemani kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya kebaktian kami ini. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lainnya, dan kami mohon belas kasih Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Yesus yang tetap menemani, menjaga, menyertai kami. Berkati papa mama kami, berkati keluarga kami semua, terlebih-lebih berkati anak-anak kami, agar mereka juga tetap ada dalam keadaan sehat-sehat, dan mereka juga melakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki dalam hidup mereka. Biarlah Tuhan Yesus, kami akan bertemu lagi di tanggal dan waktu yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni dosa-dosa kami, agar kami layak menyembah, memuji, dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah datang berdoa
dan bersyukur padamu. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sebelum kita berpisah, Biring ada pesan loh. Apa pesannya? 3M. Apa itu 3M adik-adik? Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Ulang sekali lagi. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Oke? Iya, jadi kalau ini kita lakukan, kita biar selalu tetap ada dalam kesehatan. Sampai jumpa, bye.